Selamat datang dalam program 5 menit bersama SD Pangganti pada SD Pangganti Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang dalam topik pendidikan bersama narasumber kita, Ibu Lydia Pesik, SPD, Kepala SDN Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Bu Lydia ya. Iya Pak. Ya baik, terima kasih Bu Lydia. Akan ada kesempatan sore hari ini bisa ketemu dengan Bu Lydia. Saya dari SD Pangganti Channel, sarana komunikasi pendidikan. Saya udah keliling Kalimantan Tengah untuk mewawancarai guru-guru hebat. Dan hari ini saya ketemu dengan Bu Lydia. Terima kasih sekali lagi Bu Lydia sudah menerima saya. Ada beberapa nih yang mau saya coba tanyakan ke Ibu Lydia terkait dengan Ibu Lydia sekarang aktivitasnya sebagai Saya sebagai kepala sekolah. Ya, kepala sekolahnya di mana? SDN Kayumban. SDN Kayumban, Gunung Bintang Awai. Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Kabupaten Barito Barito Selatan. Ya, luar biasa itu. Dan tentunya Ibu sebagai kepala sekolah tentu punya keinginan besar kan Betul terkait Pak. bagaimana Ibu. Saya dengar Ibu juga sebagai seorang guru penggerak ya. Nih pertanyaan saya Ibu, apa sih visi dari Ibu Lydia gitu ketika Ibu diangkat menjadi kepala sekolah di SDN Kayumban itu? Intinya kalau saya visi saya untuk menjadi kepala sekolah, intinya saya ingin membuat perubahan Pak. Perubahan karena sekolah saya kan termasuk sekolah yang Pelosok ya. Iya. Walaupun dengan keadaan waktu saya datang, keadaan sekolah mungkin sulit saya mengatakan, tetapi intinya begini Pak, semua kita ingin merubah anak-anak itu saya pengen merubah anak-anak supaya lebih pendidikannya lebih baik, itu kembalikan ke kita sebagai pendidik. Bagaimana kita mau anak-anak berubah kalau dirinya tidak ada yang berubah? Nah, disitulah saya ingin bagaimana caranya supaya kami bersama-sama lah satu tim seluruh dewan guru kita membuat perubahan di mana yang guru-guru yang ibarat kita saling menutupi nih, ada kelebihan kekurangan. Nah, saya ini kelebihannya kita ambil yang kelebihannya sama-sama demi kemajuan pendidikan. Aset positif ya. Ya, aset ini Ini Pak. dia nih karena apa? Tentunya guru-guru yang ada di sekolah ini dia kan ada juga yang sudah mungkin berusia ya. Dan mungkin sudah melewati beberapa masa terkait pendidikan ini. Kurang lebih mau pensiun. Iya. Banyak yang hampir mau pensiun ini bulan ini gitu ada yang ya. pensiun. Bulan Ini Bu, Agustus. kira-kira nih menurut Ibu ada nggak sesuatu yang mungkin dari sisi pandangan pendidikan nih ketika kita kan melewati masa yang berbeda nih. Iya. Termasuk sekarang pun mungkin teknologi mungkin sudah lebih dominan Iya, gitu. dominan. Apa sih yang menurut Ibu pendidikan dulu nih yang perlu kita pertahankan, lalu kita mungkin ada pendidikan sekarang yang perlu diperkuat nih menurut Ibu gitu ya? Betul Pak. Kalau kita untuk IT kan kita memang harus dominan dalam pendidikan kita. Tidak bisa kita hindari. Cuman kan kata orang IT kan kita tidak boleh yang IT yang mau dari kita kan. Betul. Karena kan tetap guru ini kan hati nurani. Betul. Jadi tetap kalau saya walaupun pembelajaran misalnya lebih ke IT, tetap maksudnya kalau bagaimana kalau menurut saya tetap belajar itu harus pendekatan. Nah, kita dengan IT itu hanya sarana, ya? Sarana untuk mendorong anak, mungkin mendorong guru untuk melakukan perubahan dan anak juga berubah sesuai dengan arahan gurunya. Jadi sesuatu yang perlu dipertahankan dari kira-kira dari pendidikan yang terdahulu yang mungkin kita lewatin dulu. Ya sudah kita lewatin. Tetap Pak, maksudnya pendidikan yang lebih Karakter mungkin ya. lebih ke karakter, karena kan kalau pendidikan dulu memang kan rata-rata anak takut sama guru. Tapi sebetulnya bukan masalah. Lalu sekarang katanya anak-anak tidak takut lagi sama guru selama IT, maksudnya kita yang pendidikan kurikulum pendidikan mereka belajar. Jadi anak-anak mereka tidak menghargai guru bukan. Intinya memang kalau kita ambil yang dulu anak-anak lebih menghargai guru. Tapi tetap kembali kita sebagai guru
membawa anak tetap guru ini harus punya peran lebih untuk mendampingi. Jadi anak-anak itu yang bukan itu loh maksudnya. Iya. Jadi tetap mau yang dulu mungkin lebih menghargai guru, lalu sekarang tidak menghargai, lalu anak-anak berani. karena kan kita diajarkan untuk bagaimana untuk melayani kebutuhan peserta didik ini. Sekarang kan lebih kita memang lebih kita yang mengikuti keinginan murid. Betul. Kalau dulu kan Iya. kita yang jadi Sesuai dominan. dengan ini ya kodrat alam ya. Ya, kalau jadi itu bedanya Pak. Cuman tetap bagi saya pendekatan kita dengan murid ini lebih utama karena dengan kita lebih. Kalau saya sih Pak lah, saya sebagai guru, selebih dari dulu mau kurikulumnya mau merdeka, kurikulum ke-13 saya tetap pertama saya masuk ke kelas saya harus bisa membahagiakan anak saya, murid saya. Karena bagi saya ilmu nomor 2, karakter ini yang paling utama. Bagaimana kita bisa membuat anak merasa nyaman, Itu merasa Pak. senang di Senang sekolah, dengan kehadiran. bahkan merasa senang dengan keberadaan gurunya, merindukan gurunya. Betul Pak. Hadir Bagaimana sekolah. kita membuat supaya anak murid ini, murid merindukan kita pada saat kita tidak ada dicari, pada saat kita datang hore, ibunya Iya, datang, itu itu kan yang- Pak, itu yang lebih. Bu Lydia dengan kepala sekolah, apa sih hal yang menarik yang ada di sekolah Ibu sehingga anak-anak di daerah Tabakan Dilan ini atau daerah Kayuman itu harus sekolahnya di sekolah Ibu gitu? Hal menariknya Pak, sekolah saya ini termasuk sekolah yang menerima anak kebutuhan khusus. Oh, luar biasa Itu aja Pak. Jadi biarpun kan kita sistem zona, Ya. kita tetap menghargai, maksudnya ini zona sekolah ini kan nggak mungkin kita mengambil yang murid baru supaya masuk ke sekolah kita. Jadi kemenangan di sekolah saya hanya itu Pak, maksudnya selain yang lain yang itu Berkebutuhan yang khusus utama. kan dia kalau tidak bisa kita arahkan berprestasi secara akademis, dia kan bisa diarahkan secara non akademis kan Bu ya. Jadi tergantung. Walaupun zonanya sekolah misalnya kayak di Tapak, Iya. tapi karena mereka mendengar saya menerima yang anak berkebutuhan khusus yang memang saya sambut, memang saya rangkul gitu Pak. Semua orang yang punya keinginan untuk belajar kan kita nggak bisa tolak kayaknya Bu. Jadi itulah maksudnya. Jadi saya lebih ke guru-guru kita lebih mengutamakan yang berkebutuhan khusus maksudnya, karena mereka memang merupakan murid yang memang butuh perhatian yang lebih. Jadi di situ maksudnya kelebihan sekolah kami. Baik, terima kasih Bu Lydia. Terima kasih sekali lagi Bu Lydia karena sudah kita bisa berbincang-bincang terkait dengan apa yang Ibu lakukan dalam aktivitas Ibu sehari-hari sebagai kepala sekolah. Saya berdoa semoga Ibu senantiasa sehat, bahagia dan bisa mendampingi anak-anak bahkan guru-guru untuk lebih berubah sebagai agen-agen Perubahan untuk pendidikan. Iya. Terima kasih Bu Lydia. Ya, sama-sama. Salam dan bahagia. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menonton program 5 menit bersama SD Pangganti pada SD Pangganti Channel. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih.